Asnawi angkat jepret. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Asisten Sintayong konfirmasi Dimas Draja cedera. Ilyas Pasojevic merapat ke Timnas Indonesia. Dimas Draja diketahui absen dari pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Gianyar, Bali. Absennya Dimas tentu mengkhawatirkan bagi pecinta sepak bola. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto pun lantas mengkonfirmasi bahwa striker asal klub Persikabo 1973 itu tengah dalam masa pemulihan akibat cedera, di mana dia diduga cedera kala menjalani sesi latihan bersama dengan Persikabo 1973. Untuk Dimas saat ini dia sedang mengalami cedera, Mas, kata Nova kepada MLC Portal Indonesia pada Selasa kemarin. Namun absennya juru kedor Timnas Indonesia tersebut membuat top scorer Liga 1 musim lalu akhirnya dilirik Sintayong juga. Ya, striker kawakan Ilyas Pasojevic akhirnya mendapatkan panggilan Sintayong untuk mengikuti TC Timnas Indonesia yang sedang melakukan persiapan Piala AFF 2022. Di mana sebelumnya Sintayong memanggil 28 pemain Timnas Indonesia untuk mengikuti TC yang digelar di Bali. Namun dalam daftar itu tidak ada nama Ilyas Pasojevic. Namun teranyar Bali United mengabarkan bahwa Ilyas Pasojevic dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Spaso sendiri dipersiapkan untuk Piala AFF 2022. Pemanggilan ini menjadi yang pertama Bas Pasojevic sejak Mei 2021. Di mana ketika itu striker naturalisasi ini hanya mengikuti TC di Jakarta tapi tidak bermain. Penyebab kembalinya Pasojevic ke Timnas Indonesia diduga untuk menggantikan seorang striker, di mana penyerang asal Persikabo 1973 Dimas Draja tidak kunjung bergabung dengan skuad Garuda karena cedera. Sebagai seorang striker, Spaso memang memiliki statistik yang cukup baik. Ia adalah top skor Liga 1 musim lalu. Mantan pemain Persib Bandung ini pun mampu mencetak 23 gol dari 34 penampilan. Semoga dengan merapatnya Pasojevic di Timnas Indonesia bisa menambah daya gedor dan menciptakan banyak gol untuk skuad Garuda. 3 wonderkid Sintayong yang sudah ditandai klub Eropa. Generasi Timnas Indonesia U20 mengalami kemajuan pesat di tangan Sintayong. Uji coba demi uji coba telah dilakukan untuk menilai kesiapan pemain berlaga di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Dari serangkaian laga uji coba internasional tersebut, rupanya ada beberapa pemain Timnas Indonesia U20 yang menjadi perhatian telescouting dari luar negeri khususnya Eropa. Yang pertama, Marcelino Ferdinand. Utusan khusus PSSI Hamdan Hamedan bahkan sudah belak-belakan mengakui jika klub besar asal Belanda Feyenoord Rotterdam tertarik untuk mendatangkan Marcelino Ferdinand. Waktu kami di Belanda dan bertemu dengan Feyenoord tertarik juga untuk melihat Marcelino. Saya mengatakan Marcelino pemain yang sangat bagus. Itu kelihatannya membuat Feyenoord tertarik untuk mencari tahu tentang Marcelino. Ungkap Hamdan Hamedan di YouTube Chandra Markatama. Yang kedua, Ronaldo Kuateh. Beberapa waktu lalu viral di media sosial soal Ronaldo Kuateh yang mendapatkan perhatian oleh tim asal Turki Antalyaspor. Kabar Ronaldo Kuateh diminati oleh tim Turki bukanlah hal yang baru, di mana sebelumnya saat Timnas U18 menggelar TC di Turki, Ronaldo kedapatan berbincang dengan sosok pria. Konon, pria tersebut adalah pemilik klub Antalyaspor yang mengaku berminat untuk memboyong Ronaldo Kuateh bermain di Turki. Namun kala itu Ronaldo masih berusia 17 tahun. Berdasarkan aturan, pemain U18 belum bisa menandatangani kontrak profesional lebih dari 3 tahun. Yang ketiga, Hoki Caraka. Striker Timnas Indonesia U20 Hoki Caraka sejatinya juga sempat mencuri perhatian tim luar negeri karena naluri mencetak gol yang tidak diragukan lagi. Sebagai jebolan Garuda Select, Hoki Caraka pernah mendapatkan tawaran dari sang pelatih Dennis Wise untuk mencarikan klub Yunani yang cocok dengan sang striker. Saat ditanya bagaimana di tim baru PSS Sleman, apa bakal dikasih jam bermain apa enggak? Kalau enggak, bakal dicarikan tim. Ya, saya sudah dicarikan klub Yunani, sudah dapat. Ungkap striker Timnas U20 Hoki Caraka kepada awak media kala itu. Demi Park Hang-seo VFF tuntut Timnas Vietnam juara Piala AFF 2022. Timnas Vietnam sangat serius menyiapkan diri untuk Piala AFF 2022, di mana terbaru skuad Vietnam dikumpulkan di Grand Plaza Hotel Hanoi pada Senin 28 November waktu setempat. Dalam pertemuan itu hadir beberapa tinggi Federasi Sepak Bola Vietnam, termasuk Sang Wakil Presiden Tran Antu. Sang Wakil Presiden mengucapkan selamat atas pencapaian para pemain di level klub.
Pencapaian itu kemudian bisa membuat mereka mendapatkan tempat di skuad timnas Vietnam pada Piala AFF 2022. Dan Antumu menambahkan, para pemain Vietnam harus tampil maksimal di Piala AFF 2022 ini. Itu harus dilakukan untuk memberikan kesan apik untuk Park Hang-seo yang akan segera lengser dari kursi pelatih The Golden Star. Dalam persiapan menuju Piala AFF 2022 ini, timnas Vietnam sudah menjalani pemusatan latihan sejak pekan lalu. Ada 2 pertandingan persahabatan yang akan dihadapi dalam waktu dekat, di mana timnas Vietnam akan menjalani pertandingan melawan Borussia Dortmund pada 30 November di Stadion Nasional My Dien. Laga itu sendiri juga sebagai rangkaian dari tur BVB di Asia Tenggara pada akhir tahun ini. Setelah menjajal kekuatan Dortmund, Vietnam akan menjalani pertandingan melawan Filipina pada 14 Desember 2022 di Stadion Hangzhou. Sementara itu, pelatih timnas Vietnam Shin Tae-yong juga memasang target juara pada Piala AFF edisi kali ini. Dia ingin mempersembahkan juara pada turnamen ini untuk korban tragedi Kanjuruhan.